Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke portalnya Mas Wildan ya. Untuk siang hari ini saya akan menjelaskan terkait proses bisnis baru penambahan GTK. Nah, GTK yang benar-benar baru dan belum masuk dapodik, khusus untuk sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan, khususnya untuk jenjang Dikdasmen. Dikdasmen itu ya berarti SD, SMP, SMA, SMK swasta ya. Untuk PAUD bagaimana? Nanti saya jelaskan juga. Jadi untuk 2020 ini, tahun 2020, tahun ajaran baru 2020-2021, ada mekanisme baru terkait proses bisnis penambahan data GTK baru, yang mana kalau tahun kemarin penambahan GTK dilakukan oleh admin dinas khusus untuk swasta ya, ini untuk swasta. Jadi untuk SD, SMP, SMA, SMK swasta, tahun kemarin penambahan GTK itu dilakukan oleh admin dinas. Nah, sekarang untuk penambahan GTK yang benar-benar baru dan belum pernah masuk dapodik, ingat, GTK yang benar-benar baru dan belum pernah masuk dapodik, untuk menambahkannya dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh admin yayasan atau operator yayasan. Caranya bagaimana ya? Silakan nanti disampaikan kepada operator yayasan atau ketua yayasannya untuk menunjuk operator yayasan. Dasarnya apa? Nah, di sini ada surat edaran. Jadi nanti saya share juga terkait surat dasar dalam terkait penambahan GTK baru khususnya sekolah swasta. Jadi nanti koordinasi dengan ketua yayasan untuk menunjuk salah satu operator yang nantinya bertugas sebagai operator yayasan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah satu, ketua yayasannya menunjuk satu orang operator. Setelah ditunjuk, silakan dibuatkan surat tugas untuk menjadi operator yayasannya. Setelah mendapatkan surat tugas dan ditandatangani oleh ketua yayasan, disahkan maksudnya ya, ditandatangani dan distempel, silahkan di-scan dan filenya dibikin PDF, ukuran maksimalnya 2 MB. Selanjutnya, kalau sudah memiliki surat tugas tersebut, operatornya silahkan registrasi sebagai admin atau operator yayasan ke portal sdm.data.kemdikbud.go.id. Tampilan seperti ini, pilih registrasi anggota, pilih operator yayasan. Nah, silahkan diisikan nama lengkap, email, password, konfirmasi password. Nah, untuk email ini, di sini walaupun keterangannya email pribadi, sebenarnya boleh email pribadi atau email yayasan. Saya kembalikan ke yayasannya yang menunjuk operator itu. Isikan biodata sampai bawah. Nah, di bagian bawah ini, teman-teman yang nantinya akan menjadi operator yayasan, silakan dicari yayasannya. Nah, di sini yang menjadi kendala adalah ketika ya sebenarnya tidak menjadi kendala sih. Yayasannya itu sebenarnya yayasan pusat. Nah, kalau yayasan pusat berarti operatornya ya jadi satu di yang pusat. Nah, kalau operatornya atau yayasannya di daerah itu malah lebih gampang. Caranya tinggal pilih letak yayasannya di mana, misalnya di Jawa Tengah, terus Jepara ya. Kecamatannya mana? Kalau kecamatannya misalnya di alamatnya di Kedung. Cari. Nah, di data yayasan ini datanya masih banyak yang rancu. Silakan dicari saja yang sekiranya data yayasannya ada di sini, yang mirip-mirip lah. Nah, di sini walaupun banyak yang ganda-ganda, silakan dipilih salah satu saja. Ini misalnya saya contohkan di sini yayasan mana ya? Hanya asal ya. Misalnya yayasan Pertiwi Wanusobo. Nah, dipilih yayasannya, lalu lampirkan surat tugasnya
surat tugasnya tadi yang ditandatangani dan stempel oleh ketua yayasan ya. Format surat tugasnya yaitu yang diupload di sini adalah PDF. Ini PDF, ukuran maksimalnya 1 mega. Ditandatangani kepala yayasan dan distempel. Artinya apa? Kalau nanti file yang dilampirkan yang di-scan di sini belum ditandatangani, belum stempel, apalagi dua-duanya juga belum, nanti ketika didaftarkan, diregistrasikan, nanti akan otomatis ditolak oleh admin pusat. Jadi untuk verifikasi akun operator yayasan ini yang verbal adalah admin pusat, bukan admin kabupaten, kota, atau provinsi. Disilahkan diisi data dengan data yang sebenar-benarnya. Setelah melakukan pendaftaran di portal SDM ini sebagai operator yayasan, untuk mengetahui sudah di-approve atau belum, cek saja di status pendaftaran. Silakan masukkan email yang didaftarkan tadi, lalu cek. Kalau keterangannya status dalam antrian, berarti akun tersebut belum di-approve oleh admin pusat. Tapi kalau statusnya sudah aktif, berarti teman-teman operator yayasan sudah bisa mengakses ke portal SDM. Nah, kalau keterangannya nanti sudah aktif, silakan dicoba login dulu ke SDM, bisa atau tidak. Caranya bagaimana? Klik login ini. Masukkan username password yang didaftarkan tadi sebagai operator yayasan, klik login. Kalau teman-teman sobat operator yayasan sudah bisa login, artinya teman-teman operator yayasan itu ya bisa melakukan verbal data yayasan. Alamatnya di mana? Nah, setelah bisa login ke SDM, artinya kalau sudah bisa login ke SDM ya usulannya untuk operator yayasan sudah di-approve oleh pusat. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan verbal yayasan. Alamatnya di vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id. Alamatnya ini ya. Jadi setelah registrasi ke SDM berhasil, selanjutnya ke verval yayasan, vervalyayasan.data.kemdikbud.go.id. Pilih login. Ini karena saya tidak punya akun sebagai operator yayasan, saya coba pakai akun saya sendiri, admin dinas. Ini login. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, menunya apa saja? Ini di menu ini. Nanti kalau di loginnya sebagai yayasan, nanti teman-teman sobat data operator yayasan diminta untuk memetakan sekolah mana saja yang menjadi binaan di yayasan panjenengan atau di yayasan panjenengan tadi. Nanti harus dipetakan dulu lembaganya, sekolahnya mana saja, harus dipetakan dulu. Kalau sudah dipetakan, teman-teman juga bisa melakukan verbal. Nanti di menu verbal yayasan yang login sebagai operator yayasan, nanti ada menu perbaikan data, perbaikan spasial, citra. Ini menunya ini, tidak ada penonaktifan, tidak ada pengajuan NPWP. Jadi menunya nanti adalah mapping sekolah, perbaikan data, spasial, dan citra. Perbaikan data seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Saya pilih gedung yang sama kayak tadi, yayasan tadi Surodadi ya misalnya, Wanusobo Surodadi. Ini. Nah, nanti teman-teman sobat data diminta untuk melengkapi biodata yayasannya. Silakan ini dilengkapi dulu. Ketika sudah diperbaiki, klik perbaiki data. Nanti baru ke menu mapping sekolah. Setelah sekolahnya sudah di mapping, langkah selanjutnya teman-teman operator yayasan bisa menambahkan data GTK baru ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan, GTK baru. GTK baru itu ya GTK yang benar-benar baru, belum pernah masuk di Dapodik. Caranya lewat mana? Tidak lewat verbal yayasan ini, tapi ada menu baru atau alamat baru. Alamatnya di vervalptk.data ini ya, .data.kemdikbud.go.id /tambah PTK.
Nah, alamatnya di sini. Jadi untuk menambah PTK baru, khususnya ini khusus ya untuk sekolah swasta Dikdasmen SD, SMP, SMA, SMK, menambah PTK-nya lewat portal ini. Tapi yang bisa nambah hanya operator yayasan. Alamatnya di sini, vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Enter. Nah, ini diminta login. Loginnya ya sama dengan login verval yayasan ini atau yang didaftarkan di portal SDM tadi. Silakan dimasukkan saja user sama passwordnya. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika teman-teman operator yayasan sudah bisa login adalah di sini ada menu-menunya. Silakan dipelajari. Nanti di menu sebagai operator yayasan tidak ada menu approval. Nah, apa fungsinya approval nanti saya jelaskan. Jadi menunya nanti adalah daftar PTK sama tambah. Untuk menambahkan PTK, klik tambah ini. Nah, isiannya apa saja nanti bisa dicek sendiri. Nah, ini kurang lebih ada identitas, ada domisili, nah, kepegawaian dan penugasan. Nah, untuk identitas, nama ya. Nama PTK di sini adalah nama sesuai dengan KK atau KTP. Kalau sesuai dengan KK atau KTP berarti nama tanpa gelar pendidikan. Karena gelar pendidikan itu ada isinya sendiri. Jadi nama di sini yang dimasukkan adalah nama sesuai dengan KTP tanpa tanda gelar. Kalau di KTP ada gelarnya bagaimana? Saran saya tidak usah dimasukkan gelarnya, nama saja. Biodata yang selanjutnya dilengkapi juga. Yang ada tanda bintang merahnya ini berarti wajib diisi ya. Email, nah ini domisili. Domisili ini tempat tinggal. Nah, domisili PTK, kepegawaian, status kepegawaiannya apa silakan disesuaikan. Kalau statusnya PNS ya berarti harus diisi NIP-nya. Kalau non PNS berarti tidak wajib diisi. Saya kira ya pastinya tidak ada PNS karena di yayasan. Jenis PTK-nya apa silakan disesuaikan. Lembaga pengangkatnya, nah, SK-nya dan selanjutnya. Terus penugasan. Nah, penugasan ini teman-teman sobat data operator yayasan nanti bedanya apa di sini. Kalau teman-teman operator yayasan belum memetakan sekolah binaan, belum memetakan sekolah binaan di verval yayasan, nanti ketika menambahkan penugasan di sini pilihan sekolahnya tidak akan muncul. Kenapa? Karena belum dipetakan sekolah binaannya di mana saja. Nah, jadi nanti teman-teman hanya bisa memetakan atau menugaskan PTK itu di sekolah yang menjadi binaan yayasan itu. Kalau di sini belum dipetakan dulu nama sekolahnya, ya tidak bisa menambahkan atau melakukan penugasan PTK baru tersebut. Jadi jangan lupa ya, sebelum melakukan menambah GTK baru, lakukan dulu proses verval yayasan. Ini. Lalu bagaimana untuk jenjang TK dan PAUD terkait penambahan GTK baru? Untuk saat ini penambahan GTK baru benar-benar baru ya, benar-benar baru, nanti GTK tersebut belum masuk Dapodik. Untuk penambahannya untuk jenjang TK PAUD masih dilakukan oleh Dinas Kabupaten Kota. Jadi tidak melalui operator yayasan. Yang melalui operator yayasan adalah jenjang Dikdasmen sekolah swasta, Dikdasmen SD, SMP, SMA, SMK swasta. Gitu ya. Jadi ini hanya bisa dilakukan, tadi saya jelaskan, sekolah swasta Dikdasmen SD, SMP, SMA, SMK, penambahan gurunya melalui verval PTK yayasan. Yang bisa menambah siapa? Ya operator yayasannya. Harus dipetakan dulu di sini, di verval dulu, melengkapi biodata yayasan dan memetakan sekolah mana saja yang berada di naungan yayasan tersebut. Setelah itu baru bisa menambahkan PTK-nya di vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, setelah ditambahkan di sini tidak akan otomatis masuk ke Dapodik. Jadi, ketika sekolah swasta menambahkan GTK,
di sini sekolahnya sinkron, nama tersebut tidak akan masuk ke Dapodik. Kenapa? Karena memerlukan approval. Jadi approval ini ya istilahnya persetujuan dari dinas. Kalau jenjang SD SMP berarti harus mengetahui persetujuan dari admin dinas kabupaten kota. Tapi kalau jenjang SMA SMK swasta nanti yang approve ya admin Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi. Itu ya. Tanpa di approve maka ketika Dapodiknya disinkron ya datanya tidak akan masuk. Nah, sekali lagi silahkan yang merasa sekolah swasta, yayasan, punya yayasan, SD, SMP, SMA, SMK, silahkan berkoordinasi dengan yayasan untuk menunjuk salah satu petugas sebagai admin data yayasan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait verbal yayasan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.